Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soifatul Habibah, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Fisika semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Strategi Belajar Mengajar Fisika yang diampu oleh Bu Ambarsari. Tema yang akan dibahas adalah gelombang berjalan. Materi pokoknya berupa pengertian gelombang berjalan, sifat-sifat gelombang berjalan, rumus gelombang berjalan, dan kemudian contoh soal gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Sebelum ke pembahasan gelombang berjalan, apakah kalian tahu apa itu gelombang? Gelombang adalah hasil getaran yang dapat merambat baik melalui medium atau tanpa melalui medium. Nah, setelah kita memahami apa itu gelombang, barulah kita akan memahami gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitude yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Nah, gelombang berjalan memiliki sifat-sifat, yaitu refraksi, difraksi, refleksi, dispersi, interferensi, dan juga polarisasi. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas yang bening, kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Yang sifat gelombang berjalan yang kedua adalah difraksi. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi semakin jelas terlihat ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Contoh dari difraksi yaitu sinar laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Kemudian sifat gelombang berjalan yang ketiga itu refleksi. Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Kemudian sifat gelombang yang keempat adalah dispersi. Dispersi merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma, dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni menjadi putih. Itu contoh dari dispersi. Selanjutnya, sifat gelombang yang selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Contohnya, gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Dan juga pada gelombang tali yang memiliki fase yang sama, maka amplitudenya juga semakin besar. Yang terakhir yaitu sifat gelombang yang terakhir yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contohnya, suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa atau spons akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Itulah sifat dari gelombang berjalan. Lalu bagaimana dengan rumus gelombang berjalan? Rumus gelombang berjalan kita bisa melihat di situ ada Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per T besar plus minus X per lambda
yang bisa sedangkan menjadi Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana Y adalah simpangan, A amplitudo, K bilangan gelombang, omega frekuensi gelombang, T waktu, X jarak titik ke sumber. Setelah kita mempelajari semua hal tentang gelombang berjalan, maka kita akan menguji pemahaman dengan membahas soal gelombang berjalan. Contoh soal gelombang berjalan. Di sini ada soal, suatu gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,0 sin pi 4T min X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik adalah pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah pembahasannya kita sudah diketahui simpangannya yaitu Y 0,01 sin pi 4T min X, dan diketahui X nya sama dengan 5 cm dan waktu atau T sama dengan 2 sekon. Penyelesaiannya sudah kita tulis langsung Y 0,0 sin pi 4, kemudian X nya sudah waktunya 2 sekon dan X nya 5 cm kita masukkan, kemudian menjadi 0,0 sin pi 8 min 5 dan menghasilkan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Selanjutnya berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Maaf, di situ tipe ya. Itu simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin pi 0,5 T min 10,5 X. Periode gelombangnya adalah, kita cari periode gelombangnya, maka diketahui Y 5 sin pi 0,5 T min 10,5 X. Penyelesaian kita cari omeganya 2 pi per T. Omeganya situ 0,5 pi sama dengan 2 pi per T. T itu periode. Nah, kita pindahkan ruas menjadi 2, 0,5 sama dengan 4 sekon. Jadi periode gelombang tersebut adalah 4 detik. Mungkin cukup sekian pembahasan gelombang berjalan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam pembuatan video dari segi ucapan ataupun tulisan. Sedikitnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.